Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek Meet SSD kami, yaitu web sekolah terintegrasi. Saya Sabul Kafi sebagai sistem analis dan project lead pada proyek ini. Peran saya adalah menganalisis kebutuhan sistem, merancang arsitektur secara keseluruhan, mengimplementasikan modul utama, dan melakukan deployment. Bersama tim saya yang pertama adalah Marhefi Rahmadani sebagai sistem arsitek, Muhammad Eka Nistawan sebagai database designer, Afram Mawiyah sebagai UI UX and documentation designer, dan Alia Saputri Bakri sebagai security and access control designer. Web sekolah terintegrasi adalah sistem informasi manajemen sebagai manajemen sekolah berbasis web yang mencakup 5 modul utama. Yang pertama, manajemen pengguna dengan RBACE2. Yang kedua ada data kesiswaan, ketiga ada jurnal mengajar, keempat ada bimbingan konseling, dan kelima ada absensi mahasiswa. Teknologi yang digunakan pada backend itu ada Node.js, Express dengan arsitektur MVC modular, database-nya MySQL dengan 16 tabel relasional, bagian front-end menggunakan Bootstrap 5, EJS template, Chart.js untuk grafik, kemudian di-deploy dengan Oracle Cloud, Engines, Reverse Proxy, PM2, HTTPS, Chatbot. Dan aplikasi ini sudah live dan bisa diakses di https://websekolah.dns.org. Dokumen analisis sistem. Sebagai sistem analis, saya menyusun dokumen analisis sistem yang mencakup identifikasi masalah, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, use case diagram, dan activity diagram yang menjadi dasar pengembangan aplikasi ini. Sebagai sistem analis, saya menyusun dokumen analisis sistem yang mencakup identifikasi masalah yang seperti saya katakan tadi, kemudian ada use case diagram, yaitu yang seperti ini. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara 5 aktor utama. Yang pertama ada admin, kepala sekolah, guru BK, dan siswa, dengan masing-masing hak akses sesuai role mereka. Ini tampilan login aplikasi. Arsitektur yang kami gunakan adalah MVC yang saya tadi bilang, dengan menggunakan Node.js Express di backend. Kemudian untuk database-nya menggunakan MySQL, Bootstrap 5 di bagian frontend, dan Chart.js untuk visualisasi datanya. Kemudian ada tampilan IRD. IRD ini Entity Relationship Diagram. Ini menunjukkan 16 tabel relasional, dan Eka akan menjelaskan detailnya di segmen berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Nistawan sebagai database designer. Peran saya adalah merancang struktur database, mendefinisikan relasi antar tabel, dan memastikan integritas data. Pada kali ini saya akan menyusun dokumen lengkap database yang mencakup skema, relasi, indeks, dan penjelasan setiap tabel. Mari kita lihat di bagian ERD ini. Pada bagian ERD ini ada 16 tabel yang dirancang dengan relasi one to many dan many to many. Tabel user menjadi pusat yang terhubung ke student, teacher, dan activity log. Kemudian kita masuk ke bagian database di bagian skema. Pada bagian skema ini
berisi DDL lengkap dengan parent key, constraint, index dan default value untuk memastikan integritas data. Kemudian kita masuk ke database spesifikasi. Pada database spesifikasi ini dokumentasi database menjelaskan setiap table, tipe data, constraint dan relasi. Ini menjadi acuan dalam pengembangan. Kemudian kita akan masuk ke bagian halaman demo. Pada halaman demo ini kita masuk ke student average. Kemudian kita masuk ke wali kelas. Pada wali kelas ini kita bisa mengatur di mana saja kita ingin menempatkan wali kelasnya. Misal kelas 11A, kita ingin Ibu Dewi jadi wali kelasnya. Kemudian simpan. Selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu adalah mencari demo sysbar. Pagination sysbar ini di bagian pagination implementasi untuk memudahkan pencarian dan navigasi data. Misalnya kita mencari admin school, kita bisa langsung dapat. Kemudian kita masuk ke bagian user, relasi user. Kita di sini bisa melihat page-nya agar tidak menumpuk. Saya Afram Awia sebagai UI UX dan Documentation Designer. Peran saya adalah merancang antarmuka pengguna, memastikan pengalaman pengguna yang baik, dan menyusun seluruh dokumentasi proyek. Dokumen UI UX design, di sini saya merancang desain antarmuka dengan mengadopsi Apple Spirit, monochrome theme, background abu-abu terang khas Apple, teks utama hitam pekat, warna sekunder tombol biru khas Apple, cut putih dengan show halus, border radius 12 px, tipografi sistem font untuk performa maksimal. Semua halaman sudah responsif untuk mobile media, queries khusus. Di sini saya membuat dokumen laporan HTML, laporan lengkap 22 section tanpa analisis. Dokumen UI UX design ini menjelaskan pemilihan warna, tipografi, tata letak, dan prinsip desain yang kami gunakan untuk menciptakan tampilan yang profesional dan konsisten. Saya menyusun laporan lengkap dalam format HTML yang mencakup 22 section, analisis 10 soal, dan dokumentasi lengkap proyek siap dicetak menjadi PDF. Fitur import CSV memungkinkan admin upload data siswa dalam jumlah besar sekaligus. Format CSV sudah ditentukan, cukup pilih file dan upload. Siswa yang login sekarang punya dashboard pribadi. Mereka bisa lihat data diri, rekap, absensi, prestasi, dan pelanggaran, semua dalam satu halaman. Semua halaman sudah responsif di mobile view. Card dan tabel menyesuaikan ukuran layar. Navbar berubah menjadi hamburger menu, dan lock view tetap rapi.
Baik, terima kasih. Baik, saya Alisa Putri Bakri sebagai Security and Access Control Designer. Peran saya adalah mengimplementasikan sistem keamanan dan kontrol akses berbasis role. Ini dia bisa kita lihat di layar, yaitu dokumen keamanan RBSI. Dokumentasi lengkap sistem keamanan yang diterapkan. Sistem keamanan menggunakan role-based access control dengan 7 role. Yang pertama ada admin yang mengakses penuh ke semua modul. Selanjutnya kepala sekolah, view semua data tidak bisa kelut. Selanjutnya guru yang mengelola jurnal mengajar sendiri, guru BK mengelola modul BK, wali kelas melihat data siswa dan absensi kelas. Selanjutnya ada siswa yang hanya mengakses dashboard pribadi. Di bagian tahap pengembangan, setiap role dilindungi middleware is authenticated untuk check session dan allow roles untuk filter role. Password di-hash dengan Backrip.js. Semua aktivitas dicatat di tabel activity log untuk audit trail. Fitur yang saya implementasikan berupa ekspor CSV, download data siswa, use case diagram use case lengkap, date range filter, dan yang terakhir membersihkan file dari repository. Baik, saya akan tampilkan file out.js. Ini bisa kita lihat kode middleware keamanan. Setiap request dicek sessionnya oleh is authenticated, lalu dicocokkan role-nya oleh allow roles. Hanya user dengan role yang diizinkan yang bisa mengakses role tertentu. Selanjutnya ini source code untuk keamanan RBSI. Dokumen keamanan RBSI ini menjelaskan secara detail 7 role yang kami definisikan, permission matrix, dan implementasi middleware di setiap modul. Selanjutnya untuk demo export CSV, kita masuk di Student Affairs, lalu kita ekspor. Nah, ini dia yang sudah kita ekspor tadi. Ini. Ekspor CSV memungkinkan admin mendownload data siswa dalam format spreadsheet. Ini yang seperti kita lihat sekarang, sangat berguna untuk backup data atau pengolahan data lebih lanjut. Selanjutnya data date range filter di absensi. Ini kita bisa mengatur cepat. Kita bisa memilih 7 hari, mengatur 30 hari hingga 3 bulan. Date range filter dengan tombol cepat 7 hari, 30 hari, dan 3 bulan. User tinggal klik tanggal otomatis terisi dan filter langsung dijalankan tanpa perlu repot memilih tanggal manual. Oke, selanjutnya menampilkan use case diagram. Ini dia use case diagram. Use case diagram ini saya buat untuk menggambarkan interaksi seluruh aktor dengan sistem. Setiap role punya use case spesifik sesuai tanggung jawabnya. Selanjutnya kita akan demo login sebagai 3 role berbeda, yaitu sebagai admin, guru, dan siswa. Yang pertama itu kita login sebagai admin, mengisi username admin dan password. Di sini kita dapat melihat password pada demo akun kita. Kita login. Nah, di bagian admin ini kita bisa melihat semua menu dan root. Selanjutnya
Kita login menggunakan username guru. Seperti yang tadi kita bisa lihat passwordnya di demo open ini. Langsung kita login. Nah, di bagian guru ini kita hanya bisa melihat jurnal sendiri. Oke, kita lanjut yang terakhir. Kita login menggunakan username siswa. Di siswa kita bisa melihat dashboard pribadi. Baik, demo ini untuk membuktikan bahwa RBSI berjalan dengan baik. Saya akan mendemonstrasikan modul-modul utama yang saya kerjakan sebagai sistem analis dan project lead. Yang pertama ada initial project. Project ini dibangun dengan struktur MVC modular. Setiap modul punya folder sendiri. Yang pertama ada roles, views, dan middleware. Package manager npm dengan express.js sebagai framework utama. Untuk bagian dashboard menampilkan 6 kartu statistik. Pertama saya logout dulu, kemudian saya login ke admin. Yang pertama ada statistik untuk jumlah siswa aktif, guru, jurnal, kasus BK, kelas, dan user. Dilengkapi dengan 5 grafik dari chart.js, jurnal per bulan, status siswa, siswa per kelas, gender, dan kasus per jenisnya. Dan ada live clock real time dan daftar aktivitas baru. Ini untuk live clock real time-nya, dan ini untuk daftar aktivitas terbaru. Kemudian tema Apple, saya juga merancang ulang tema menjadi Apple Inspired Monochrome yang elegan. Selanjutnya ada modul absensi, mencatat kehadiran siswa per kelas, per tanggal dengan filter kelas dan rentang tanggal. Dari tanggal segini sampai tanggal segini. Dan ada cara cepatnya dari 7 hari, 30 hari sampai 3 bulan. Pada modul absensi ini ada 3 status. Ada 4 status. Yang pertama ada hadir yang berwarna hijau, sakit ada oranye, izin ada biru, dan alfa ada merah, dan dilengkapi dengan rekap persentase kehadiran per siswa. Ini rekapnya. Kemudian ada modul jurnal. Modul jurnal ini mencatat aktivitas mengajar harian guru, yaitu ada tanggal, kelas, map, mapel, materi, metode, dan catatan. Kemudian ada datasheet untuk mengenerate 50 plus data jurnal realistik untuk demo. Kemudian saya sebagai project lead mendeployment aplikasi ini di Oracle Cloud Engines Reverse Proxy dengan port 80/443. Kemudian 3000 HTTPS via chatbot, PM2 untuk auto restartnya. Selanjutnya saya akan menampilkan struktur folder. Struktur MVC modular, setiap modul ini punya folder sendiri dengan roles, controller, dan views. Ini memudahkan pengembangan dan maintenance karena setiap modul itu terisolasi. Kemudian seperti saya yang terdemokan tadi, ada beberapa statistik, grafik, ada live clock, dan ada absensi untuk mencatat kehadiran dengan memilih kelas, mencentang status kehadiran, kalau hadir hijau, kalau sakit oranye, kalau izin biru, kalau alfa merah. Dan ada juga rekapnya. Kemudian ada
jurnal mengajar, mencatat aktivitas harian guru, catat tanggal, kelas, mata pelajaran, dan materi, serta metode dan catatannya. Kemudian untuk deployment-nya saya deploy di Oracle Cloud. Saya tampilkan dulu untuk PM tulisnya. Nah, di sini ada web sekolah dengan mode Fort, statusnya online, dan memorinya sudah 79,7 MB usage. Aplikasi ini berjalan di Oracle Cloud dengan PM2 sebagai process manager, auto restart jika crash, Nginx sebagai reverse proxy dari port 80 per 443 ke port 3000 dengan HTTPS via chatbot. Kemudian saya akan menampilkan file analisis sistem. Sebagai peran utama saya, dokumen ini, dokumen analisis sistem ini mencakup identifikasi masalah, spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta diagram-diagram UML yang digunakan. Di sini ada latar belakang, tujuan, analisis kebutuhan, yang fungsional dan non-fungsional, ada alur sistemnya, dan ada use case-nya juga. Sekian, lanjut ke segmen selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Martini Ramadhani. Di sini saya sebagai sistem arsitek. Peran saya adalah merancang arsitek sistem secara keseluruhan, memastikan modularitas dan mengimplementasikan modul bimbingan konseling. Di sini saya akan jelaskan dokumen arsitektur detail, di mana dokumentasi yang menjelaskan struktur folder, alur data request response, komponen sistem, dan strategi deployment. Kemudian modul BK, di mana memiliki 4 sub model dalam satu halaman. Yang pertama itu kasus, mencatat kasus siswa dengan status open, proses selesai. Kedua, catatan konseling, di mana sesi konseling dengan topik dan tindak lanjut. Ketiga, pelanggaran, catatan pelanggaran dengan jenis dan sanksi. Keempat, prestasi, di mana prestasi siswa dengan tindak fitur rekap BK menampilkan statistik kasus per siswa per jenis dengan filter kelas dan tanggal. Kemudian fitur lainnya itu reset password, admin reset password use. Kedua, set suggestion, auto complete Ajax real time. Baik, di sini saya menampilkan file arsitektur detail, di mana dokumen arsitektur detail menjelaskan struktur folder, data alur request respon dari browser ke server ke database, komponen sistem dan strategi deployment. Ini blueprint dari keseluruhan sistem. Di sini saya akan menampilkan halaman BK. Di mana modul BK ini memiliki 4 subbab modal dalam satu halaman. Kasus, catatan konseling, pelanggaran, dan prestasi masing-masing punya from input dan tabel sendiri. Di sini saya menambahkan kasus baru untuk siswa.
kemudian fitur reset password. Baik, di sini saya akan menampilkan halaman reset password, di mana fitur reset password memungkinkan mereset password user ke default jika user lupa password. Ini lebih efisien daripada mengubah password satu persatu dari database. Kemudian lanjut ke demo search. Di mana search suggestion adalah fitur paling canggih. Saat mengetik di search bar, muncul drop down berisi saran real time dari database via Ajax dengan the bounds 300 ms. Klik saran untuk langsung menuju ke data yang dicari. Selanjutnya saya akan mendemokan profil dan ganti password. Setiap user bisa mengubah profil sendiri dan mengganti password tanpa admin. Ini saya kerjakan bersama tim saya, Marhevi dan Eka. Pencarian real time di semua halaman. User kesiswaan, jurnal BK, absensi. Cukup ketik kata kunci, maka tabel akan terfilter otomatis. Itulah search bar. Kemudian ada pagination, misalnya 10 data per halaman dengan navigasi halaman. Ini mencegah tabel terlalu panjang. Kemudian ada search, suggestion Ajax. Ini fitur paling canggih. Saat mengetik muncul drop down suggestion real time via API JSON dengan bounds 300 menit per second dan dilengkapi dengan hover, efek, dan highlight pencarian. Pertama saya akan mendemokan profil dan ganti password. Kita masuk ke username guru dulu atau siswa. Setiap user bisa mengubah profil dan mengganti password sendiri tanpa admin. Cukup klik icon profil di pojok kanan atas, kemudian isi form dan simpan. Kemudian ada demo search bar. Di demo search bar kita harus masuk ke user admin dulu. Search bar tersedia di semua halaman, ada di user, kesiswaan, jurnal, BK, dan absensi. Dengan mengetik kata kunci, tabel akan terfilter secara real time tanpa reload halaman. Contohnya saya akan mendemokan di sini, misalnya guru 1. Maka akan muncul guru 1 di suggestion pertama. Tinggal kita klik dan akan muncul username-nya. Kita bisa edit, reset password, dan hapus user itu. Kemudian ada demo, saya akan mendemokan pagination. Pagination ini membatasi 10 data per halaman dan ada di ikonnya itu ada di bagian bawah table seperti ini. Sini ada 10 data dan kemudian di halaman kedua ada 1 data lagi. Jadi total ada 11 data.
Ini mencegah tabel terlalu panjang dan akan mempercepat loading. Kemudian ada demo search suggestion. Ini adalah fitur unggulan kami. Saat mengetik siswa, maka akan muncul drop down berisi nama-nama siswa yang cocok. Pilih salah satu, langsung menuju data yang akan dicari dan semua real time tanpa reload. Saya Samuel Kafi sebagai sistem analis dan project lead pada proyek ini mengucapkan demikian atas presentasi web sekolah terintegrasi, dan untuk anggota kedua kami yaitu Pak Happy Ramadhani sebagai sistem arsitektur. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen sebagai dosen pengampu mata kuliah Salabel Sistem Desain. Saya mematikan Setiawan sebagai database designer. Di sini semoga sistem ini bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Saya Afro Amir sebagai UI UX dan Documentation Designer. Shortcut tersedia di GitHub, HPPS, github.com, kapi 10 bit SSD web sekolah kelompok 5. Dan terakhir, saya Alisa Putri Bakri sebagai Security and Access Control Designer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.